Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, hari ini pada tanggal 1 November, BPS Kota Jayapura akan merilis berita resmi statistik, yaitu tentang inflasi Kota Jayapura pada bulan Oktober 2021 dan perkembangan transportasi laut Kota Jayapura bulan September 2021. Inflasi Kota Jayapura pada bulan Oktober 2021 sebagai berikut. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Oktober 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan harga. Berdasarkan pemantauan BPS Kota Jayapura pada Oktober 2021, terjadi inflasi sebesar 0,81%. Dengan angka inflasi tersebut, maka inflasi tahun kalender Oktober 2021 sebesar minus 0,49%, sementara inflasi tahunan yaitu inflasi Oktober 2021 terhadap Oktober 2020 sebesar 0,69%. Mari kita lihat perkembangan inflasi 2020 dan 2021. Pada grafik perkembangan inflasi yang berwarna biru menunjukkan pergerakan inflasi pada tahun 2020 dan yang berwarna orange menunjukkan pergerakan inflasi pada tahun 2021. Jika dilihat pada grafik inflasi month to month, terdapat pola pergerakan inflasi yang berbeda antara kedua tahun tersebut. Pada Oktober 2021, terjadi inflasi sebesar 0,81%, sementara pada Oktober 2020 terjadi deflasi sebesar minus 1,31%. Menurut kelompok pengeluaran, ada dua kelompok dengan deflasi adalah sebagai berikut. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar minus 0,46% dan kelompok kesehatan sebesar minus 0,34%. Sementara kelompok yang mengalami inflasi tercatat pada kelompok transportasi sebesar 5,30%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,39%, kelompok pendidikan sebesar 1,51%, kelompok penyediaan makanan dan minuman serta restoran sebesar 0,69%, kelompok perumahan, air, listrik dan gas serta bahan bakar lainnya sebesar 0,04%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,36%, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya sebesar 0,09%, dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06%. Menurut inflasi tahun kalender, terdapat dua kelompok dengan deflasi adalah pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar minus 3,25% dan kelompok transportasi sebesar minus 0,95%. Lebih lanjut, kelompok yang mengalami inflasi tahun kalender yaitu pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,01%, kelompok kesehatan sebesar 3,24%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,41%, kelompok penyediaan makanan dan minuman serta restoran sebesar 1,66%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,11%, kelompok pendidikan sebesar 1,01%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,71%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,64%, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan gas, serta bahan bakar lainnya sebesar 0,61%.
Jika ditinjau dari inflasi tahun ke tahun, kelompok dengan deflasi tahun ke tahun yaitu kelompok makanan dan minuman dan tembakau sebesar minus 0,87%. Sementara kelompok inflasi tahun ke tahun adalah pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,80%, kelompok kesehatan sebesar 3,69%, kelompok transportasi sebesar 2,29%, kelompok penyediaan makanan dan minuman serta restoran sebesar 1,66%, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,32%, kelompok perlengkapan dan pemeliharaan rutin sebesar 1,03%, kelompok pendidikan dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar minus 1,01%, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,82%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,77%. Ditinjau dari perbandingan dalam 3 tahun terakhir, pada bulan Oktober 2019 dan Oktober 2020 terjadi deflasi. Pada Oktober 2021 terjadi inflasi sebesar 0,81%, sementara pada Oktober 2019 terjadi deflasi sebesar minus 0,35% dan pada Oktober 2020 terjadi deflasi sebesar minus 1,3%. Mari kita lihat sumbangan kelompok pengeluaran terhadap inflasi dalam presentasi. Menurut andil kelompok pengeluaran terhadap inflasi Oktober 2021, kelompok transportasi merupakan kelompok yang memberikan andil inflasi sebesar 0,6626%. Sementara itu, kelompok makanan dan minuman dan tembakau merupakan kelompok yang memberikan deflasi sebesar minus 1,537%. Sementara kelompok lainnya juga memberikan sumbangan inflasi, yaitu pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok pendidikan, kelompok penyediaan makanan dan minuman serta restoran, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, dan kelompok pakaian dan alas kaki. Kelompok yang juga memberikan sumbangan deflasi yaitu pada kelompok kesehatan, sedangkan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, serta kelompok rekreasi, olahraga dan budaya tidak memberikan sumbangan terhadap inflasi di Kota Jayapura pada bulan Oktober 2021. Komoditas-komoditas penyumbang inflasi terbesar tercatat pada tarif angkutan udara dengan andil sebesar 0,6619%, sirih dengan andil sebesar 0,0904%, tarif sekolah dasar dengan andil sebesar 0,0596%, minyak goreng dengan andil sebesar 0,0590%, dan buah pinang dengan andil sebesar 0,0479%. Pada komoditas angkutan udara, kenaikan harga di Kota Jayapura dipicu oleh kegiatan PON sehingga menyebabkan kenaikan harga tiket. Pada komoditas sirih, kenaikan harga terjadi karena gagal panen akibat musim hujan sehingga tanaman menjadi banyak yang rusak. Pada komoditas tarif sekolah dasar, kenaikan harga terjadi akibat adanya penambahan satu sekolah baru yang menentukan tarif SPP di bulan ini. Pada komoditas minyak goreng, kenaikan harga terjadi akibat kenaikan biaya kirim dan naiknya harga dari distributor. Pada komoditas buah pinang, kenaikan harga disebabkan oleh melimpahnya stok kiriman menuju Kabupaten
sehingga harga naik di kota Jayapura. Selanjutnya, komoditas-komoditas penyumbang deflasi terbesar tercatat pada cabai rawit dengan andil sebesar minus 0,0965%, ikan kawalinya dengan andil sebesar minus 0,0749%, kangkung dengan andil sebesar minus 0,0534%, telur ayam ras dengan andil sebesar minus 0,0481%, dan tomat dengan andil sebesar minus 0,0273%. Pada komoditas cabai rawit, penurunan harga terjadi akibat datangnya musim panen ditambah lagi dengan stok kiriman yang mulai masuk. Pada komoditas ikan kawalinya, penurunan harga dikarenakan hasil tangkapan ikan yang kebanyakan lebih kecil dari biasanya. Pada komoditas kangkung, penurunan harga disebabkan sedang masuknya musim panen sehingga menyebabkan banyaknya stok kangkung di pasar. Pada komoditas telur, stok banyak di kota Jayapura ditambah lagi dengan banyaknya kiriman dari luar daerah. Sedangkan pada komoditas tomat, penurunan harga akibat tersedianya stok bulan lalu sehingga stok tomat menjadi lebih banyak. Demikian untuk inflasi kota Jayapura. Berikutnya, kita akan melihat perkembangan transportasi laut kota Jayapura pada bulan September 2021. Jumlah penumpang berangkat pada September 2021 mengalami peningkatan sebesar 946,35% dibandingkan Agustus 2021. Di mana pada bulan September 2021 penumpang yang berangkat sebanyak 4.447 orang. Pada Agustus 2021 hanya 425 orang. Jumlah penumpang datang pada September 2021 meningkat 1.125% dibandingkan pada Agustus 2021. Di mana pada bulan September 2021 penumpang yang datang sebanyak 4.753 orang dan pada bulan Agustus 2021 hanya 388 orang. Volume barang yang dimuat pada September 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,96% dibandingkan pada Agustus 2021. Pada September 2021, jumlah barang yang dimuat sebanyak 11.791 ton, sedangkan pada Agustus sebesar 11.234 ton. Volume barang yang dibongkar pada September 2021 meningkat 16,52% dibandingkan Agustus 2021. Pada September 2021, barang yang dibongkar sebanyak 108.867 ton dan pada bulan Agustus 93.432 ton. Demikian yang kami sampaikan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang.